Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul ilm qabla al-qawli wal amali. Penting iki. Bab ngilmu qoblal qauli sadurunge guneman wal amalilan ngamal. Yang sebelum kamu bicara, sebelum pidato, sebelum amal, sebelum berbuat, ngilmuni dulu. Yang nomor satu itu ilmu. Qala al-Imamul Bukhari dawuh sapa Imam Bukhari radhiyallahu anhu liqaulillahi ta'ala tumrape dawuh Gusti Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah niku surat Muhammad ana fa'lam annahu la ilaha illallah sing gawene di ngendikakno sing mimpin-mimpin tahlil niku dawuh Gusti Allah. Dawuh Imam Bukhari mengomentari firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah mongko ngertiya sira ana ustune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran sinembah illallah kejaba Gusti Allah. Imam Bukhari ngomentari fabada bil ilmi mongko miwiti sapa Gusti Allah taala bil ilmi fa'lam ketahui dulu. Fa'lam. Jadi kita belajar dulu tentang Gusti Allah Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Pertama kali harus tahu. Durunge kowe bolak-balik muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu di ngelmuni dulu, dingerteni dulu apa itu makna intinya la ilaha illallah hingga nanti betul-betul kita itu bertauhid bukan hanya lambe tok. Bada'a bil ilmi wa annal ulama alan setuhune wong-wong sing alim yang punya pengetahuan hum ya ulama iku warasatul anbiya iku waris-warise para nabi warasu marisi sapa ulama al ilma ing ilmu man tai sapane wong akhadahu sing iso mundhut ya man hu ing ilmu. Akhadha berarti mundut bisa mengambil ya man bihadzin wafirin kelawan bagian yang melimpah bihadzin wafirin dengan bagian yang melimpah nek kathirin akeh nek wafir melimpah-limpah banyak sekali. Wa man salaka tariqan lan sapaning wong salaka kang ngambah iya mang tariqon ing dalan yatlubu sing menuntut mencari nuprih sapa man bi kelawan tariq ilman ing ilmu sahalallah mongko gampangake sapa Allah lahu maring man salaka tariqon ing dalan ilal jannati marang swarga.
Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah jalla dzikru sing maha luhur apa zikruhu zikir Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha angin pestine wedi ing Gusti Allah min ibadihi saking kawula-kawulane Gusti Allah iku al ulama wong-wong sing padha ngerti. Jadi di bab ilmu qoblal qaul wal amal ini dimulai dengan dawuhnya Imam Bukhari sendiri radhiyallahu anhu mengomentari firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Komentar beliau Allah memulai dengan ilmu fa'lam. Fa'lam itu ketahuilah. Yang diketahui itu pengetahuan. Pengetahuan macam-macam diantaranya yang paling pokok mengetahui tentang Tuhan, tentang Gusti Allah Ta'ala. Bahwa Tuhan itu yang disembah hanyalah Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain. Jadi kalau disebutkan, didawuhkan al-ulama warasatul anbiya, itu menurut Imam Bukhari ya mewarisi ilmunya. Mewarisi kenabiannya ya enggak, mari rasulnya enggak. Nabi dan rasul itu yang terakhir Kanjeng Nabi tok. Yang diwarisi adalah ilmu kenabiannya, ilmu kerasulannya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ilmu yang luar biasa banyaknya karena gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu membaca Quran itu banyak sekali. Qul inna salati qul wallahu ahad qul. Dipimpin sampai gurune sedemikian rupa ada yang bertanya fa idza sa'alaka qul. Jadi ilmune kok Gusti Allah. Sedemikian banyaknya dan itu yang diwarisi oleh ulama-ulama. Ulama yang pertama adalah tentu saja sahabat-sahabatnya, itu murid-muridnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu alim-alim mewarisi ilmune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu itu diwariskan oleh Kanjeng Rasul itu ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ada yang sedikit sekali, ada yang banyak sekali. Kalau orang kok mendapatkan ilmu dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, seberapapun yang didapat itu merupakan bagian yang luar biasa melimpahnya. Wong kok ngantek mewarisi ilmu Kanjeng Nabi seberapapun itu merupakan bagian yang besar sekali. Mulane lalu ada pencari-pencari ilmu, penuntut-penuntut ilmu. Kayak kamu semua ini itu thalabatul ilmi atau tullabul ilmi atau talibatul ilmi. Artinya man salaka, termasuk di kalian ini termasuk orang yang ngambah jalan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu yang diwariskan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan
yatlubu fihil ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akan memudahkan kalian itu ke surga. Bab ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membikin orang ke surga. Itu yang paling endek. Yang paling tinggi melihat Allah dan mendapat ridhonya Allah. Jadi ndek-ndekan kowe ngono iku ngaji tentang ilmu-ilmune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dimudahkan untuk mendapatkan surga Allah taala. Karena apa yang kita pelajari terutama dari ilmu-ilmunya Kanjeng Rasul itu membawa kita ke surga dengan mudah. Kalau sudah menjadi orang yang berilmu, itu seperti yang difirmankan Allah, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Innama itu piranti untuk hasr, untuk membatasi. Jadi yang betul-betul takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Ulama itu, nah ini kalau bicara ulama ini harus detail. Karena ulama itu pirang-pirang. Secara bahasa, ulama itu jam'annya alim, orang yang mengetahui. Mengetahui bidang ilmu apa saja, ini cara bahasa. Bidang teknologi, bidang IT, bidang politik, bidang apa saja. Orang yang menguasai ilmu-ilmu itu disebut ulama. Jadi kayak Einstein minal ulama. Almarhum B.J. Habibie minal ulama. Dia ahli teknologi bikin pesawat. Nah, yang innama yakhsyallahu min ibadil ulama adalah orang-orang yang mengetahui ilmu pengetahuan yang menunjukkan kebesarannya Allah Ta'ala. Oh, maknanya nama ulama agama. Aku gak pati cocok dengan istilah agama. Kalau dalam kaitannya dengan pengetahuan, itu menurut saya berkali-kali saya katakan itu bikinannya penjajah Belanda. Penjajah Belanda yang membagi-bagi, mengkategorikan ini ilmu agama, ini ilmu umum. Akibatnya sampai sekarang. Ini politiknya Belanda untuk memecah kita itu. Ilmu dibagi menjadi dan sekarang masih dikunyah-kunyah sama orang-orang pintar kita sekarang. Menteri-menteri barang sering mengatakan ini ada ilmu agamanya 70%. Coba tanya orang yang memisah-misahkan ilmu agama dan ilmu umum itu. Ilmu umum itu apa saja? Ilmu agama itu apa saja? Enggak bingung. Saya pernah ditanya oleh wartawan Mimbar Ulama. Itu Mimbar Ulama itu majalah MUI pusat. Mbah saiki isih apa orang? Gak ana kabare. Ditanya bagaimana Gusmus tentang pelajaran agama di pondok pesantren, pelajaran umum di pondok pesantren. Katakan apa yang Anda maksud dengan pelajaran umum itu apa? Apa bahasa Inggris ini?
Kalau bahasa Arab itu ilmu umum apa ilmu agama? Gramatika ilmu apa itu? Umum. Kalau nahwu saraf ilmu umum apa agama? Sesuai terus dia muni. Yang martawan kan saya Pak kok yang. Kok Gus Mus yang tanya terus ya. Lah pertanyaanmu enggak jelas. Itu enggak jelas. Kita itu dijejali oleh penjajah itu dan kita kunyah terus. Akhirnya apa? Akhirnya sing agama itu engko sing bagian donga. Ning pesantren donga. Sing bagian umum iki engko sing bangun-bangun infrastruktur, dadi menteri, dadi gubernur iki. Kiai-kiai ku wae nek ana pembukaan apa ta apa di bagian donga. Kan bagian agama ya akhirnya. Akibat yang berikutnya adalah yang di pesantren, di anu ini kiai-kiai ini enggak ngerti dunia. Sing iki ora ngerti agama. Akhirnya sing dienggo kalah ya sing ning kene iki. Wong enggak ngerti dunia. Sementara semua orang urusannya dunia kabeh. Diakali mek wong dunia terus. Mulane nek ana kepentingan-kepentingan pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur sampai pilihan presiden. Ya donga ning kiai. Nah. Ya semua ono tok sebatas itu. Ora kok dijak rembukan barang bagaimana merencanakan negeri ini agar religius apa ora ono ngono ku. Ya semua donga tok ana iku anu. Begitu jadi ya wis lali wis. Engko nek ana kebutuhan lain itu misalnya untuk apa namanya merangkul masyarakat, kiai-kiai diundang neh. Gitu. Karena ya itu, kowe bagian akhirat kok macam-macam. Kowe engko nek bagian donga tok. Kiai ini wis seneng iku. Kiai seneng. Wah, diundang ambekan pejabat tinggi wah senenge ra karuan. Ya gak ngerti dunia jadi ya kali ahli dunia ini. Padahal ning gone khazanah pesantren sendiri itu ndak ada. Ndak ada istilah agama mbekane ndak ada. Yang ada itu kayak dawuh Imam Ghazali. Ilmu itu ada dua, semuanya fardu. Ilmu itu semuanya fardu, yang satu fardu kifayah, satu fardu ain, itu saja. Ilmu ya gitu. Kabeh fardu. Masamu mempelajari pertanian, mempelajari kedokteran, barang itu bukan fardu. Fardu tapi fardu kifayah. Wong thalabul ilmi iku tanpa embel-embel apa? Thalabul ilmi fardhatun. Yang fardu itu thalabul ilmi. Ilmunya apa saja kan enggak disebut. Ndak londo pintar. Ini punya Abdul Ghaffar itu yang nama aslinya Senok Hogronya itu mempelajari agama untuk piye carane ngalahno wong agama ning Indonesia ini. Kalau orang agama kalah sudah Allah londo. Dia pusing. Jadi bagian akhirat. Aja melok-melok kowe bagian akhirat. Oh, tiap kali. Saiki tapi sudah mulai berontak ya di pesantren sudah ada sekolah-sekolah kan.
gawe sekolah macam-macam lah. Mosok dipodoni ya ono ya ini. Ya sekolahan. Ane putrane kiai-kiai NU kaya Kiai Maskur, Kiai Saifuddin Nuri, Kiai Wahid Hasim, ono sing dadi insinyur, ono sing dadi doktor, gitu. Kayaknya untuk melawan itu dikotomi umum bean. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Jadi ulama ini bisa jadi ulama apa saja. Kalau itu lughatan. Kalau istilahan ya ilmu yang bisa membuat orang kenal betul dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang kenal betul dengan Allah Ta'ala, pasti dia yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Nah, isih telelekan, itu kaya aman yang dunia ini, pancen ora pati kenal mbek Gusti Allah Ta'ala. Kalau kenal Gusti Allah Ta'ala ya kayak sufi-sufi itu wali-wali itu enaknya nangis saya wedi terus muni Allahu Akbar ngono ae semaput. Mereka ngerti gedene Gusti Allah Ta'ala. Tahu itu ngalim. Jamaah ulama tahu besarnya Allah seberapa itu tahu. Sing ora iku Allahu Akbar, takbir terus ae. Embek cengengesan, embek melecehkan orang, embek sombong. Masa muni takbir sambil membesarkan diri sendiri itu lucu. Dari situ saja kita bisa tahu lah untuk meneliti ulama atau tidak. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Tapi yang Indonesia ini repotnya Indonesia ini hampir 45% bahasa lafaz-lafaznya kosakatanya serapan dari Arab. Ini kadang-kadang yang memperkaya bahasa kita tapi kadang-kadang merancukan kehidupan kita. Ada gegeran orang karena tidak tahu bahwa ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu banyak sekali. Itu yang penggede-penggede yang di Senayan itu bahasa Arab semua. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa Arab. Wakil, perwakilan itu dari wakil itu bahasa Arab. Rakyat dari ra'iyah itu maknan Mbak, istilahkan maknanya rakyat. Diambil comot begitu saja rakyat. Majelis bahasa Arab, jalasa majelis. Permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Rakyat, majelis permusyawaratan rakyat Arab kabeh. Dan itu banyak sekali sehingga kadang-kadang orang berkelahi karena tidak tahu dunungane. Podo-podo gak ngerti ini. Geger. Ini silaturahmi apa silaturahim? Geger genjik saling membenarkan dirinya sendiri padahal podo ora ngerti ini. Dia tidak tahu bahwa silaturahmi itu benar karena itu bahasa Indonesia. Silaturahim ya benar karena itu bahasa Arab. Orang yang ke Arab-Araban itu rumangsane silaturahmi itu bahasa Arab. Bukan itu bahasa Indonesia. Halal bihalal itu bukan bahasa Arab. Tidak ada orang Arab. Aku suwe dengan Arab itu. Tidak tahu krungu sepisan pun orang mengatakan halal bihalal. Itu bahasa Indonesia, tapi ngambil halalnya dari Arab, binya dari Arab. Digandeng dhewe mbek wong Indonesia halal bihalal. Ulama itu bahasa Indonesia juga.
Majelis ulama iku isine ora mbah kiai ini mbah ora. Minimal biar enggak menyinggung tidak semua. Nah, aku wani nek muni tidak semua. Atau bahkan kebanyakan tidak ya aku wani. Dan ulama itu seperti saya katakan lughatan enek, istilahan enek dalam bahasa Arab. Tapi ketika menjadi bahasa Indonesia menjadi rancu lagi. Lah koran-koran yang Indonesia iki ya sak krungune ngono wae. Apa meneh wartawan sekarang ini ndelok Facebook, ndelok Twitter, ndelok Instagram terus dimuat ngono wae. Oh, Gusmus mengatakan ngono tok. Jadi wartawan ngono tok iki. Ana sing lucu, anaknya Gusmus ngono. Itu terus kacau. Mereka ulama itu mbok terjemahan apa jadinya? Orang menerjemahkan ulama di Indonesia sebagai kiai. Apa betul? Menurut saya tidak pas, karena kiai itu istilah budaya, bukan terjemahan dari ulama. Terjemahan dari budaya. Khususnya budaya Jawa. Jadi serapan dari Jawa digunakan sekarang jadi bahasa Indonesia, kiai itu. Orang Jawa itu menghormati apa-apa atau siapa atau apa, itu dipanggil kiai. Itu orang Jawa. Kalau menghormati siapa atau apa, bukan hanya siapa, apapun kalau dihormati disebut kiai. Kiai Sabu Inten Naga Sastra itu keris. Kiai Pleret itu tombak. Kiai Slamet malah kebo. Karena dihormati. Tidak peduli ilmunya sedikit atau banyak, tidak masalah. Asal dia dihormati oleh masyarakat, masyarakat akan memanggilnya kiai. Yang muskil memang istilah ulama ini ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menjadi majelis juga bahasa Arab, ulama juga bahasa Arab, majelis ulama. Nah, orang yang anyar-anyaran itu terus rumangsane itu Arab kabeh. Tak bisa membedakan lagi antara Islam dan Arab. Membedakan Arab be Indonesia ora iso, gak ngerti. Ana wong muni Nusantara ngamuk mergo gak cara Arab. Lah cara Arab Nusantara apa sih? Ya Nusantara. Padha karo sarung bahasa Arabe sarung. Duren iku maknane durian bahasa Arabe. Mangga iki bahasa Arabe mangga. Ana dialek sing muni manggu, ana sing muni mangga. Itu dialek, tapi mangga. Kenapa jadi bahasa Arab? Karena di sana tidak ada. Jadi nyerap, sarung nyerap dari sini. Sarung. Mereka mengatakan sarung, itu maksudnya sarung. Durian. Itu durian ya, durian itu ah. Ini ya. Mulai saiki terus ana istilah kuyuh. Iku jamaah kiai. Iku jenenge mu'arab. Gawagis jamaah Gus. Itu. Jadi kita itu menyerap tapi juga sakarep kita sendirilah mau mengartikannya. Kayak sabar itu tidak sama dengan sabar bahasa Arab dengan sabar yang kita sudah jadikan bahasa Indonesia ini dah lain. Ada distorsi makna di sana. Ya kadang-kadang ini yang orang yang tidak tahu lagi-lagi. Mulane ning kene
sadurunge ngomong kowe iku, sadurunge ngomong, sadurunge berbuat ngilmu dhisik. Bape itu. Al ilmu qoblal qaul wa qoblal amal. Lah saiki kan gak serontok. Orang sekarang itu tergesa-gesa. Durung pinter wis ngustad. Ya dadi masalah di masyarakat itu. Sabar sithik to. Engko nek wis lulus sanawiyah ngono lho rada lumayan. Lu sanawiyah belum lulus mepeh pinter geneman ae. Dulu itu ada santri Malaysia Ibtidaiyah. Tapi ngomong itu pinter. Jadi kalau neng pondok itu latihan khitobah itu, latihan pidato. Wah, seneng kabeh wong. Kaya mubalek tenan. Padahal Ibtidaiyah saya. Tapi wah seneng wong-wong. Terus ana kancane sing ngundang ning dusune kono, dusunku. Wah iki mesti seneng tak undang ning dusun iki. Diundang ning dusun kono. Ada kiai kecil. Wah, dapat sambutan gak karu-karuan. Orang tepuk tangan semua. Terus tangga desane krungu kepen undang kae kok sing tau ngaji ning kono kok cilik tapi masyaallah. Diundang sana. Akhirnya sekolahnya ra tutup. Mergo pujer mubah kae. Padahal sing dipidato ya iku wae terus ya. Wong pancen isane iku latihan kita bae ya iku jadi iku terus ae. Nek sing cedak-cedak sing wis tau ngundang ya terus di bariki mesti anu bariki dibedhek mergo bolak-balik jadi gak gelem sabar golek ngilmu sik agek ngomong. Mulai ning kene ya ning kene iku ning gone simbole kene ana apa tulisannya apa? Slogane TPI apa? Hah? Hah? Ana dawuhe Sayyidina Umar lho. Hah? Bukan wa alimuhunna enggak. Qabla antus sawadu. Ta'allam qabla antus sawadu. Cari ilmu dulu sebelum kamu terlanjur dadekno pengarep. Sebelum kamu menjadikan ustad, dipanggil ustad, dipanggil kiai, kamu ngaji dulu. Ngaji dulu. Nek kowe gak ngaji dulu, nek ujug-ujug terus dipanggil ustad, kowe terus bingungi. Bingungi terus ngomong sing ora-ora. Dan itu kesalahannya terus besar sekali. Dolun dan mudilun. Harus ngaji dulu. Ya. Innama yahsallah min ibadil ulama. Orang yang misalnya mempelajari dan sampai menguasai ilmu hayat, ilmu urai tubuh segala macam, pasti dia akan takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala melihat kekuasaan. Orang yang mengetahui menguasai ilmu biologi, dia tahu organ-organ hewan yang begitu renik-renik dan kecil itu Allahu Akbar sedikit. Oh. Demikian pula mereka yang ahli ilmu angkasa luar, tahu besarnya bumi, besarnya bintang, besarnya bulan, luasnya cakrawala ini. Itu takutnya bukan main dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang tahunya cuma air untuk diminum, untuk ijik, untuk wudu akan berbeda dengan orang yang tahu bahwa air itu apa komposisinya H sama apa? Kowe iku tak darani sekolahan kowe iku tak paham. Iku kan ada rumus
anunya itu apa itu? Air itu apa rumusnya? Ini gak ada tak sekolahan. Kami gak ngerti weh. Apa? H2O. Gue sekolah dewi gue. H2O. H2O itu apa? Itu ngilmu itu. Jadi orang ini kalau kurang sidik saja persenyawaannya ini, ya bukan air. Dijikuk itu bisa jadi hidrogen, jadi bom barang ini kekuatannya bisa jadi. Mengetahui itu kan Masya Allah. Mengetahui besarnya bumi saja dibandingkan dengan planet-planet dan bintang-bintang lainnya, itu bikin orang menggigil. Itu satu butir debu saja terlalu besar untuk menggambarkan bumi kita kalau disandingkan dengan bintang-bintang dan planet-planet di alam semesta. Saya sering mengatakan, buka YouTube dengan kata kunci bumi gitu. Nanti kalian tahu sebesar apa bumi itu. Kalau tahu itu, maka akan ketawa melihat kesombongan orang yang tinggal di bumi. Hanya sepersekian butir debu. Bahkan kalau sudah dikumpulkan dengan yang lain-lain, tidak kelihatan. Kalau baru dikumpulkan dengan matahari masih kelihatan. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala, wa ma yaqiluha illal alimun. Wa ma yaqiluha lan ora iso mengerti ha ing amsal. Jadi ini kan surat Ankabut ini. Ilal alimun kejaba wong-wong sing ngerti, sing ngalim. Surat Ankabut itu kan Gusti Allah menamsilkan orang yang mencari perlindungan selain Allah itu kayak ankabut. Apa ankabut itu? Apa? Kalau monggo itu yang rumahnya ya. Apa jenis? Hah? Abal-abal ya. Spider ya. Abal-abal. Itu orang ditamsilkan orang yang membuat pelindung selain Allah itu seperti angkab. Terus disebutkan inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Paling remehnya, paling ahwan, paling rendahnya, paling sepelenya rumah itu adalah rumah laba-laba itu. Mbok kene lak rawek gak karu-karuan. Sangat-sangat, tapi enggak tahu. Kalau orang yang tidak alim pun enggak paham dia. Mayakiluha ilal alimu. Hanya orang yang ngerti saja yang tahu tamsil-tamsil itu. Orang enggak tahu ngerti laba-laba gitu aja sudah bingung. Laba-laba itu apa? Itu yang rumahnya itu. Tempat perlindungan dia itu di rumahnya. Di rumahnya itu begitu lemahnya, begitu tidak berdayanya. Kalau bangsa lamuk, lalat aja tidak bisa nembus. Tapi nek drijimu, mbok kenekno morak-marit gak apa. Sangat ahwanul buyut itu. Itu gambaran tentang orang yang pelindungan tidak kepada Allah Ta'ala. Itu
Dan itu yang mengetahui hanya al-alimun. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dawuh Gusti Allah Taala neh ning gone surat Muluk. Wa qalu lan padha ucap wong-wong iku. Orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu. Nalladzina kafaru apa terus piye sadurunge iki apa? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir wa fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ya diperingatkan, sudah ada yang memperingatkan, tapi ya itu ndelurung. Wa qalu lan ngucap wong-wong iku enak wong-wong kafir iku sing ahli neraka iku. Laukunna lamun ana sapa kita biyen iku gelem nasma'u gelem ngrungokno sapa kita au nakilu utawa gelem mikir kita makunna mongko ora ana kita iku fi ashabis sa'ir termasuk golongane wong-wong sing ning nggone neraka sa'ir. Jadi penyesalannya orang-orang yang mendustakan utusan, mendustakan nazir yang sudah memperingatkan nanti itu ada akhirat, ada swarga, ada neraka, dia tidak dengarkan. Artinya dia memang enggak punya ilmu karena enggak mendengarkan. Ilmu itu bermula dari membaca, mendengar. Iqra, isma, lalu memikir. Kamu harus buka telinga, buka mata, buka pikiran. Baru dapat ilmu. Mereka itu yang digambarkan dalam surat Muluk ini, dia enggak mau mendengarkan. Enggak mau mendengarkan. Dia hanya mau mendengarkan dirinya sendiri. Enggak dapat ilmu. Orang yang hanya mau mendengarkan dirinya sendiri tidak dapat ilmu. Syaratnya kamu punya ilmu, kamu bisa mendengarkan orang-orang yang mempunyai ilmu. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna sing padha ngerti ya alladzina sing ngalim-ngalim ya alladzina wal ladzina la ya'lamun lan wong-wong sing ora ngerti ya alladzina. Kamu bisa melihat sendiri apa sama orang yang ngerti dan yang tidak ngerti. Yang tidak ngerti nabrak-nabrak. Yang ngerti dia penuh pertimbangan, ngerti dalan. Tidak sama. Alladzina ya'lamun ambek ladzina la ya'lamun. Kita sendiri bisa menyaksikan perbedaannya itu. Jauh sekali. Wa qala an-nabiyyu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man utahe sapaning wong yurid sing ngersakake sapa Allah bihi kelawan man khairan ing bagus yufaqihu mongko minterake sapa Allah ing man
fid dini ing dalem agamane. Wa innamal ilmu bit ta'allum. Angin pestine ilmu itu bisa didapat bit ta'allumi kelawan belajar. Ini digandengno kita itu iki mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin itu hakikat, ilmu hakikat. Jadi kalau kamu ingin tahu Allah menghendaki orang ini baik atau tidak, itu bisa kita lihat dari Allah yufaqihu fiddin apa enggak. Membuat orang ini yufaqih fiddin, mengerti soal agama tidak. Kalau orang ini dibuat oleh Allah yufaqih fiddin, mengerti agama, berarti orang ini dikehendaki baik oleh Allah. Ilmu hakikat. Diurut ke belakang, maka ada istilah tafaqquh fiddin. Kalian semua yang sekarang ini sedang tafaqquh fiddin, itu kudu mbok syukuri bahwa kamu berarti dipilih oleh Gusti Allah. Secara hakikat kamu dipilih oleh Gusti Allah untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar agama supaya menjadi orang yang mengerti agama. Kalau mengerti agama berarti Tuhan menghendaki kalian baik. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau tidak, jadi mengetahuinya dari mana? Dari sejak tafaqquh itu, sejak belajar ta'allum itu, karena ilmu itu bita'allum. Kamu bisa menjadi faqih karena kamu belajar. Jadi tafaqquh, ta'allum itu sebagai tanda bahwa sudah mempunyai modal untuk dikehendaki baik oleh Allah. Karena ujung daripada ta'allum ini adalah alim. Ujung dari tafaqquh ini menjadi faqih. Wa mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dari mana bisa yufaqih fiddin? Dari ta'allumul ilm. Mulane wong sing ditakdirno kok jadi thalibul ilmi itu harus bersyukur. Sejak sebelum jadi wong alim sudah bersyukur. Dengan cara apa? Cara sungguh-sungguh untuk mencari ilmu itu. Supaya nanti menjadi orang yang alim. Kalau sudah menjadi orang alim berarti dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ya? Innamal ilmu bita'allum, bukan bitamanni. Jadi ilmu itu kudu dipelajari, dipelajari. Nah, ya mesti berat. Wong golek sego ae berat kok. Golek beras ae berat. Golek duit ae berat. Paling golek ilmu membutuhkan kesabaran. Karena ilmu tidak segera ketok moto secara fisik manfaatnya kanggo awakmu enggak tor iki aku ndek ilmu kanggo apa ya kok dienggo apa ilmu nanti yang akan memberikan sesuatu kepada kamu ya kalau bicara bisa benar berbuat bisa tidak salah, sampai turut itu kan ilmu. Wa qala Abu Dzarrin. Nah, ilmu yang disebut tafaqquh fiddin ini ya ilmu yang tadi sebutkan pertama tadi dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu mempelajari ajaran-ajaran ilmu dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meliputi segala macam. Asal kamu tidak termakan apa politik Belanda tadi itu.
lepaskan itu, pelajari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan menjadi faqih fiddin yang akan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Dzarrin, dawuh sapa Abu Dzarrin, sahabat Abu Dzarrin, law wada'tum. Ini seorang sahabat yang menjadi murid Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita teladani kesabarannya untuk mendapatkan ilmu dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Dzarrin, dawuh sapa Abu Dzarrin, law wada'tum, kok lamun nyelehno sira kabeh as-samsamata ing wedang sing landhep, samsamah itu. Berarti mau pedang saif, iki pedang sing tuajem, samsamah itu. Kalau kamu meletakkan pedang yang tajam ala hadhihi ing atase kene iki, hadhihi iki. Wa asara lan awe isar sapa Abu Dzarrin ila qafahu maring gitoke Abu Dzarrin. Lawadtum samsamah ala hadhihi ambek ngisarati tengkuknya. Artinya kalau kamu meletakkan pedang landhep di tengkuk saya ini, summa dzanantu, kemudian aku yakin, dzanantu itu bahasa Indonesianya yakin, bahasa Jawa ini nyono itu. Jadi zon itu sudah mendekati keyakinan, zon itu. Maka kita bahasa Indonesia mengatakan yakin. Aku wis yakin anni unafidhu kalimatan. Aku bisa menyampaikan, meluncurkan kalimatan ing satu kalimat saja. Sami tuha sing ngrungu sapa ingsun ha ing kalimah minan nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu, sadurunge yen to ngeblasno sira. Tujizu iki pedang sudah di sini itu kan karek jes ngono ae. Apa ngono iku? Tahu? Tak krungu aku. Ditebas piye? Tebas iku ora kowe dodol pari. Jadi bablasno aja bablas. Sebelum kalian bablasno alayya la unafidha. La amfattuha yakti, meluncurkan apa ingsun ha ing kalimah. Itu saking perhatiane apa jenenge Abu Dzarrin terhadap ilmu yang didapat dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ilmu itu oleh Abu Dzarrin disia-siakan kepada orang. Semangatnya untuk pokoknya kamu mau, misalnya kamu mau membunuh saya, tapi saya masih punya satu kata dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam siap disampaikan, akan saya sampaikan. Sadurunge kamu menigas gulku, itu saya sampaikan. Itu perhatiannya seorang murid ingin menyampaikan ilmu dari gurunya Abu Dzarrin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wingin nggambarno ngantek ngono kok. Iki sadurunge mbok tegas iki pedang wis mbok sok kene iki.
Sediluk wae blas. Tapi kalau saya sempat untuk mengucapkan ilmu dari Kanjeng Rasul satu kata, satu kalimat saja akan saya sampaikan. Sebelum kamu menikah akan saya sampaikan. Jadi kesempatan yang paling kecil pun dari kehidupan saya masih bisa menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW akan saya berikan. Sampai begitu itu, ya bukan fanatik, itu memang ya begitu itulah murid yang sejati. Wa qala Ibnu Abbasin Allah